Selamat pagi semua. Selamat bertemu di tahun ajaran 2020-2021. Di tahun ajaran baru ini kita akan mempelajari pelajaran kimia yaitu materi sifat koligatif larutan. Sebelum memulai sifat koligatif larutan, kita pelajari dulu materi sebagai prasyarat untuk mempelajari sifat koligatif larutan, yaitu materi konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan yang pertama adalah praksimol, yang kita notasikan dengan X. Praksimol adalah perbandingan jumlah mol salah satu komponen dengan jumlah mol total larutan. X sama dengan N komponen per N total, di mana komponen itu adalah komponen pelarut dan komponen zat terlarut. Praksimol terlarut sama dengan mol terlarut per mol terlarut tambah mol pelarut. Sementara praksimol pelarut adalah mol pelarut per mol pelarut tambah mol terlarut. Jumlah mol terlarut dan pelarut sama dengan 1. Di sini Xt, T itu sebagai zat terlarut, P itu sebagai zat pelarut. Contoh, 30 gram urea dengan massa molekul relatif 60 dilarutkan dalam 90 gram air dengan massa molekul relatif 18. Tentukan praksimol urea dan praksimol air. Maka pertama-tama yang harus kita selesaikan adalah mencari mol dari masing-masing urea dan air. Mol urea, mol T, karena urea adalah merupakan zat terlarut, mol T sama dengan massa per mR sama dengan 30 per 60 sama dengan 0,5 mol. Kemudian mol air, mol pelarut sama dengan massa air per massa molekul relatif sama dengan 90 per 18 sama dengan 5 mol. Jadi praksimol terlarut Xt sama dengan Nt per Nt tambah Np. Kita masukkan nilainya tadi. 0,5 per 0,5 tambah 5 sama dengan 0,5 per 5,5 sama dengan 0,091. Jadi Xt sudah dapat. Karena Xt sudah dapat, maka kita mencari Xp. Xp sama dengan 1 kurang Xt. Jadi tidak perlu kita cari lagi Xp-nya. Karena tadi saya katakan Xt tambah Xp sama dengan 1. Maka Xp adalah 1 kurang 0,91 sama dengan 0,909. Kemudian contoh yang kedua. Etilen glikol ditambahkan ke dalam sistem pendingin kendaraan bermotor untuk melindungi kerusakan akibat cuaca dingin. Hitunglah praksimol setiap komponen dalam larutan yang mengandung 1,25 mol etilen glikol dan 4 mol air. Di sini mol pelarut dan mol zat terlarut sudah ada. Maka untuk mencari masing-masing praksimolnya langsung saja masukkan rumus. Praksimol terlarut etilen glikol sama dengan mol terlarut per mol terlarut tambah mol pelarut sama dengan 1,25 per 1,25 tambah 4 sama dengan 1,25 per 5,25
sama dengan 0,238. Jadi karena fraksi mol terlarut sudah dapat, maka fraksi mol air pelarut sama dengan 1 kurang fraksi mol terlarut. Sama dengan 1 kurang 0,238 sama dengan 0,70762. Kemudian kita lanjutkan konsentrasi yang kedua, yaitu molaritas. Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi kita gunakan rumus M sama dengan N per V, di mana N adalah jumlah mol, V adalah volume. Kalau kita menggunakan rumus ini, volumenya dalam liter. Kemudian rumus yang lainnya, M sama dengan massa per massa molekul relatif kali 1000 per V. Kalau ini yang kita gunakan rumusnya, volumenya adalah dalam mililiter. Jadi untuk larutan dengan massa jenis, yang mempunyai massa jenis, misalkan X gram per mililiter dan persen massa sama dengan Y, maka molaritasnya dapat dihitung dengan menggunakan M sama dengan 10 kali X kali Y per massa molekul relatif, di mana M tadi adalah molaritas, G tadi adalah massa zat terlarut, Mr adalah massa molekul relatif, sementara X tadi adalah massa jenisnya, Y adalah persentasenya. Contoh, hitunglah konsentrasi molar larutan yang dibuat dengan melarutkan 1,8 gram glukosa dalam air hingga volume larutan mencapai 500 ml. Di sini ada diketahui masanya 1,5 gram, kemudian volumenya 500 ml. Maka rumus yang kita gunakanlah rumus yang kedua, yaitu M sama dengan massa per massa molekul relatif kali 1000 per V, sama dengan massanya tadi 1,8 per massa molekul relatif si glukosa 180 kali 1000 volume larutan 500. 1,8 per 180 0,01 kali 2 sama dengan 0,02 molar. Ini jawabannya. Kemudian yang ketiga, molalitas. Kita notasikan dengan M kecil. Jadi bedakan ya notasi antara molaritas dengan molalitas. Kalau molaritas notasinya M besar, sementara molalitas notasinya M besar, M kecil. Molalitas adalah banyaknya mol zat terlarut yang terkandung dalam 1 kilogram pelarut. Ini perbedaannya. Kalau di molalitas ini kilogram pelarut. Sementara kalau di molaritas adalah volume larutannya, jadi jumlah antara pelarut dan zat terlarut. Sementara ini hanya pelarutnya. Jadi M sama dengan mol per kilogram pelarut, atau molal sama dengan massa per massa molekul relatif per 1000 per P, di mana M tadi sebagai molalitas, NT ini mol terlarut, G massa terlarut, P massa pelarut. Contohnya 30 gram urea dengan massa molekul relatif 60 dilarutkan dalam 500 gram air. Hitunglah molalitas larutan. Ditanya molalitas. Di sini ada 50 gram air, 30 gram urea. Berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus ini. Maka kita jawab. M sama dengan G per MR kali 1000 per P.
30/60 kali 1000/500 sama dengan 0,5 kali 2 sama dengan 1 molal. Nah, 1 molal. Jadi di sini molalnya adalah 1 molal. Demikianlah pelajaran ini saya sampaikan. Jika ada yang kurang mengetahui lagi, Ibu persilakan untuk bertanya.